Pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime. Dialog kali ini bersama saya, Desmona Chandra. Kasus Vina Cirebon, Jawa Barat kini memasuki babak lanjutan setelah 6 terpidana hadir dan memberikan pengakuan mengejutkan dalam sidang PK. Dalam sidang PK ini, 6 terpidana mengaku disiksa aparat kepolisian saat ditangkap pada tahun 2016. Kuasa hukum 6 terpidana juga menghadirkan 4 klaster argumen baru yang diajukan dalam proses persidangan PK. Saksi dan bukti baru dihadirkan untuk menguak alibi 6 terpidana tidak di lokasi kejadian, kemudian adanya kebohongan peristiwa, adanya penyiksaan terhadap terpidana, serta upaya membuktikan kasus ini sebagai kecelakaan tunggal. Dan untuk membahas hal ini sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Jutekbongso dan pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Tuku Nasrullah. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung malam ini di NTV Prime. Mungkin sebelum saya masuk ke substansi, saya ingin bertanya, Bang Jutek, menjalani sidang beruntun pekan ini, masih semangat? Bagaimana kabarnya Bang? Selamat malam Mbak Noma, Mbak Mona, dan juga Prof. Nasrullah. Selamat malam Pak Jutek. Ya, ini kami dari perjalanan baru selesai sidang dari PK Cirebon. Kami lagi di tol, mohon maaf ini. Jadi kalau goyang-goyang. Jadi masih tetap semangat. Jadi minggu ini 4 hari kami di Cirebon, Prof. Jadi memang lelah tapi mengasihkan karena kita mencari keadilan. Ya, kelihatannya keadilan itu sudah ada di depan mata. Oh, jadi optimistis ya Bang Jutek ya? Merasa ya, persidangan 4 hari ini lancar gitu ya? Ya, bukan hanya lancar. Kami bisa ceritakan ini ada ahlinya nih, ahli hukum ya, Prof. Ya, jadi kami bisa sampaikan gini. Di hari sidang pertama kemarin itu kami menghadirkan saksi fakta ya, saksi mahkota. Saksi mahkota ini adalah di mana itu adalah pemohon PK itu sendiri dan juga adalah terpidana. Mereka ini adalah yang mengalami langsung peristiwa itu pada tahun 2016. Ya, semenjak ditangkap di BAP dan dihadirkan di persidangan, kita dengar secara utuh, tanpa sensor, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan psikis maupun psikologis, ya, dan juga fisik tidak ada. Jadi kami menghadirkan jalan cerita yang utuh untuk disajikan di pengadilan dan mungkin masyarakat sudah dapat menilai apa yang terjadi. Kami menemukan banyak fakta yang selama ini kita hanya katakan dari BAP, fakta persidangan, dan yang lain. Ternyata di bawah sumpah keterangan yang mereka berikan, oleh karena mereka hadir sebagai saksi mahkota kemarin, di dalam sidang yang kami hadirkan, kami menemukan bukti dan fakta. Satu, betul mereka mengalami siksaan fisik, dan terkonfirm 6-6-nya, dan foto yang beredar, yang mereka babak belur itu bukan adalah foto yang direkayasa, bukan foto yang tidak benar, tetapi mereka itu adalah foto asli dan sudah dikonfirm semua yang ada di foto itu 6-6-nya. Begitulah keadaan mereka dan hari ini terbukti dari saksi yang kami hadirkan, yaitu pemilik warung yang di depan SMP Negeri 11 di tempat pencucian mobil ya. Itu juga mengatakan setelah 1 hari penangkapan, dia didatangi entah itu wartawan, entah itu kepolisian, yang mengecek keberadaan mereka dan juga memperlihatkan foto itu. Tadi kami tanya juga foto 6 terpidana. Dengan itu kami dapat pastikan keadaan mereka yang begitu dalam keadaan yang tadi baik, hanya dalam tempo 1 hari dari 31 Agustus ke 1 September, dapat kami pastikan mereka mengalami kekerasan fisik, sehingga babak belur seperti yang kami hadirkan dalam persidangan. Itu fakta pertama. Fakta kedua, kami mendapatkan bahwa mereka rupanya tidak diperiksa seperti BAP kebanyakan prosedur yang berlangsung, bahwa mereka harus bebas tekanan, bebas fisik, psikis, dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Mereka boro-boro dilakukan pemeriksaan seperti ini, yang kami dapatkan rupanya semua itu sudah tersusun, sudah terketik, dan mereka dipaksa untuk tanda tangan, bahkan ada tangan di antara para saksi mahkota ini yang dipegang sama mereka untuk dipaksa tanda tangan, dan bahkan lebih parahnya lagi ada BAP yang dipalsukan tanda tangannya.
Oleh karena kemarin kami hadirkan, kami sampaikan dan sampai di depan meja majelis diberikan contoh tanda tangan yang aslinya, yaitu tanda dari BAP Rivaldi. Itu fakta kedua yang kami dapatkan selain ada penyiksaan, selain ada BAP yang tidak semestinya. Fakta yang ketiga kami sampaikan bahwa mereka ini tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dari mereka ditangkap sampai 2 bulan kemudian sebelum mereka disidang. Ini adalah fakta yang mengejutkan buat kami bahwa ini sungguh adalah pelanggaran Miranda Rules, ya. Ini dalam pasal 164 dan juga 56 yang kami hadirkan bahwa mereka ini harus diberitahukan punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Apalagi tuntutan mereka sesuai dengan pasal 56 adalah di atas 5 tahun, bahkan di atas 15 tahun, dan bahkan ini ada tuntutan hukuman mati, itu adalah wajib. Ya, kami sudah hadirkan bahwa ada jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung. Dengan ini saja harusnya mereka sudah bebas, ya. Mereka karena tidak diberikan haknya. Apalagi ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Itu fakta ketiga. Fakta keempat yang kami dapatkan dari persidangan sampai hari ini adalah tentang adanya bahwa peristiwa ini kami duga bukan pembunuhan, tetapi adalah kecelakaan. Dengan kami hadirkan saksi yang melihat langsung peristiwa bahwa ini adalah kecelakaan, ya. Kemudian fakta yang lain yang kami sampaikan, ya, yang kami temukan bahwa ternyata barang bukti yang dihadirkan memang tidak mendukung keberadaan bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Dan banyak lagi fakta-fakta lain yang akan kami hadirkan untuk membuat terang peristiwa ini dan untuk mengembalikan keadilan. Demikian, Mbak Mona. Baik, terima kasih Bang Jutek. Belum saya tanyakan tapi sudah dijabarkan semuanya. Oke, akan kita kupas satu persatu. Pak Nasrullah, tadi kita sama-sama mendengar ya fakta persidangan yang disajikan Bang Jutek dalam sepekan ini, apa saja poin-poinnya. Menurut Anda sepenting apa keterangan saksi dan poin-poin yang disebutkan Bang Jutek ini untuk mendukung upaya PK 6 terpidana? Saya coba jawab gini dulu ya. Saya ingin mengoreksi judul topik kita hari ini. Sebaiknya istilahnya jangan digunakan novum 6 terpidana kasus Pina kuatkah, tapi kesaksian 6 terpidana kasus Pina kuatkah sebagai novum. Itu silakan dijawab, itu pertanyaan saya juga. Ya. Oke, yang kedua saya ingin mengatakan bahwa tentang kuat tidaknya kesaksian itu saya tidak boleh berpendapat karena mempengaruhi persidangan. Saya harus tampil objektif sebagai seorang akademisi, ya. Jangan terjebak kepada kuat atau lemah. Dalam hal ini saya ingin katakan bahwa jumlah kesaksian yang dihadirkan cukup jumlahnya. Ya. Jika di antara mereka memberikan keterangan saling bersesuaian, itu pun cukup. Jika di antara satu saksi dengan saksi lain memberikan keterangan sama terhadap suatu hal, misalnya penyiksaan, maka ditambah satu lagi bukti tambahan, yaitu adanya novum. Adanya petunjuk. Petunjuk itu adalah kesesuaian keterangan satu saksi dengan saksi lain yang ada di persidangan. Itu petunjuk. Jadi tambah. Selain ada bukti saksi, tambah petunjuk. Nah, kemudian tadi dinyatakan keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, telah memenuhi syarat keterangan saksi. Jadi saya mencoba menilai dari sisi formalitas tentang hadirnya saksi, maka syarat formilnya sudah terpenuhi. Kemudian terkait dengan material. Material itu adalah dia memberikan keterangan terhadap apa yang dia lihat, dia dengar, atau dia alami sendiri. Nah, keterangan para saksi itu adalah keterangan yang dialami sendiri oleh mereka. Oleh karena itu, saya pun menganggap secara material telah terpenuhi. Masalahnya adalah tergantung hakim, sejauh mana hakim mempercayai keterangan mereka. Nah, dalam hal ini, hakim mempercayai itu dihubungkan dengan keyakinan hakim. Ya, karena di dalam pasal 183 KUHP dinyatakan alat bukti
untuk menyatakan terbukti tidaknya suatu perkara harus didasarkan kepada minimum 2 alat bukti. Ya. Minimum 2 alat bukti tersebut ditambah keyakinan hakim dari alat bukti yang ada. Nah, masalahnya adalah alat bukti secara formal telah cukup, tetapi apakah hakim yakin? Itu memang hak subjektif hakim. Tapi hak subjektif yang harus diobjektifkan di dalam pertimbangan hukumnya. Dia terima atau tidak, dia harus menerangkan kenapa dia terima, kenapa dia yakin. Kalau dia tidak yakin pun harus diuraikan kenapa hakim tersebut sampai pada kesimpulan dia tidak yakin atas keterangan itu. Jadi di situ objektifnya. Memang dia punya hak untuk yakin atau tidak, subjektifnya, secara subjektif. Tapi itu harus yang objektif argumentasinya. Nah, kemudian saya ingin katakan bahwa memang ini persoalan besar penegakan hukum di negara kita yang tidak selesai-selesai dari zaman baheula sampai sekarang. Zaman baheula dalam arti sebelum berlakunya KUHP, ya. Sebelum berlakunya KUHP yang dicari adalah pengakuan, bukan keterangan tersangka, bukan keterangan tapi pengakuan. Untuk memperoleh pengakuan itu maka 1001 cara digunakan. Penyiksaan-penyiksaan dilakukan. Nah, saya heran. Padahal mungkin kalau 5 tahun, 10 tahun pertama berlakunya KUHP, masih ada penyiksaan-penyiksaan itu, oke, saya bisa maklum. Tapi KUHP kita berlaku sejak tahun 82. 42 tahun loh sudah. Kok tidak berubah-ubah? Kok tidak berubah perilaku aparat penegak hukum di lapangan itu? Apakah pimpinan tidak memberikan contoh yang baik? Apakah kepada pelaku-pelaku penyiksaan itu tidak pernah diberikan sanksi oleh pimpinannya? Nah, sehingga berlanjut. Kalau dalam kasus ini Kapolri tidak memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang pernah menyiksa saksi-saksi atau siapapun lain, bukan hanya dalam kasus ini saja, maka percaya saya, sampai 20 tahun yang akan datang penyiksaan itu masih ada. Pak Kapolri bisa saja suatu saat keluarga Bapak, anak Bapak yang dipanggil oleh lembaga kepolisian dan diperiksa seperti itu. Okay. Anda saat itu menyesal, kenapa Anda tidak mencegah penyiksaan? Okay. Nah, kemudian, kita tahan dulu. Saya ingin tambahkan terkait dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum. KUHP kita tahun 81 diberlakukan tahun 82 sudah mengatur dalam pasal 56 KUHP bahwa terdakwa dengan kasus yang diancam di atas 9 tahun atau lebih atau pidana mati atau seumur hidup, ya, wajib didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum yang dia sendiri yang memilih. Kalau dia tidak punya penasihat hukum, negara wajib memberikan. Awal-awal oke lah, negara belum siap. Sekarang sudah 42 tahun lebih. Mungkin berlakunya KUHP. Apakah negara kita pantas masih mengatakan belum siap juga, belum ada uang? Kapan negara akan memberikan anggaran yang cukup untuk proses penegakan hukum? Pak Nasrullah. Makanya penegakan hukum membeli terus, makanya negara tidak pernah maju karena hukum tidak pernah tegak dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab di sini? DPR, Anda tidak membuat anggaran. Pemerintah bertanggung jawab, presiden bertanggung jawab. Baik, Pak Nasrullah, tahan dulu. Kita masih punya banyak waktu. Ini bapak-bapak terlalu bersemangat ya. Jadi harusnya saya kupas satu persatu supaya pemirsa juga jelas. Tapi ini semuanya langsung disampaikan. Gak apa-apa, nanti kita masih ingin fokus ya, bagaimana tadi sudah Anda sebutkan untuk memenangkan sidang PK ini dibutuhkan 2 alat bukti yang cukup, sudah cek, dan bagaimana meyakinkan hakim. Nah, masalahnya adalah bagaimana mengobjektifkan subjektivitas hakim. Apa saja yang perlu ditambahkan di sidang-sidang berikutnya ya, agar membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, sebelum dialog kami lanjutkan, kami akan tampilkan terlebih dahulu infografis poin-poin penting yang sudah kami rangkum dari hasil sidang sepekan ini.
Yang pertama adalah keterangan saksi mahkota, ada Saka Tatal dan juga saksi Teguh dan Liga Akbar. Kemudian pernyataan Dede Riswanto yang mencabut kesaksiannya saat pemeriksaan penyidik di tahun 2016. Kemudian adanya 2 laporan berbeda terkait penetapan tersangka ini dari Polsek Talun, Kabupaten dan juga Polres Cirebon. Kemudian poin yang keempat adalah informasi tidak adanya pendampingan hukum tersangka setelah ditangkap. Selanjutnya masih ada beberapa poin lagi. Informasi terpidana yang mengakui mendapat penyiksaan dan kekerasan saat penyidikan. Selanjutnya saksi-saksi yang mengungkap peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Kemudian saksi yang menyatakan kesaksian bohong Aep ini didasari oleh dendam pribadi. Oke. Bang Jutek tadi off air sempat menyatakan tadi 4 poin di awal sekali yang Anda sampaikan itu hanya spill tipis-tipis aja. Apa yang menjadi, apa lagi yang bisa Anda bocorkan di sini? Jadi gini Mbak Mona, yang tadi kami sampaikan kan ada 4 poin tadi ya. Satu, bahwa fakta mereka benar disiksa. Fakta kedua, mereka tidak didampingi penasihat hukum. 3 adalah BAP mereka sudah disiapkan dan mereka tidak di BAP seperti sebagaimana mestinya, sehingga keterangan atau kesaksian di dalam BAP yang mereka nyatakan itu mereka pun tidak tahu apa ceritanya. Boleh saya bilang itu karangan, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ada fakta yang terungkap bahwa selain disiksa tidak ada penasihat hukum dan juga bahwa BAP mereka adalah patut diduga salah. Ya, bahwa faktanya adalah bahwa ini kecelakaan. Kami sudah hadirkan ya saksi. Yang fakta lain yang kami mau sampaikan adalah ada pencabutan keterangan Dede dan Liga Akbar yang tadi sangat mengharukan di akhir dari persidangan hari ini. Kenapa? Menurut saya ini klimaks. Ya, menurut saya ini klimaks. Ini ada ahlinya di sini, Profesor Nasrullah, ya mungkin bisa memberikan pendapat, tidak harus kasus ini. Bagaimana satu konstruksi hukum? Ya, mereka dituduh membunuh berencana, ya, berdasarkan keterangan saksi fakta yaitu Aib dan Dede yang melihat malam tanggal 27 Agustus 2016 adanya geng motor, kejar-kejaran, timpukan batu, tusukan dan sebagainya. Ya, lalu dikuatkan oleh Liga Akbar yang katanya malam itu mengikuti bersama-sama dengan motor Vina dan Eki. Lewat di depan SMP 11 menyaksikan mereka betul ditimpukin. Atas dasar itu nggak ada lagi barang bukti yang lain kecuali visum yang tadi dibahas sebelum segmen ini yang saya dengar. Ya, yang mengatakan itu pun tidak menerangkan bahwa itu adalah mati akibat pembunuhan. Hanya menerangkan luka-luka. Nanti saya akan terangkan soal visum tadi, saya akan masuk sedikit nanti fakta persidangan di PK. Yang saya mau sampaikan dengan dicabutnya keterangan dari Liga Akbar dan Dede, ini adalah fundamental kasus ini harusnya sudah selesai. Selain tadi saya bilang mereka faktanya tidak didampingi penasihat hukum, mereka sudah disiksa ketika untuk mendapatkan keterangan, tambah lagi bahwa akibat kesaksian Dede dan Aib yang mengatakan peristiwa itu ada dan mereka hari ini mencabut secara resmi BAP mereka maupun keterangan mereka di persidangan bahwa mereka nyatakan itu palsu, bohong dan mereka tidak pernah ada di lokasi. Dan itu semua diarahkan oleh Pak Rudiana. Ini jelas mereka katakan di persidangan. Ya. Makanya mau apa lagi? Hanya tinggal Aib yang masih bertahan di dalam konstruksi hukum ini, ya, nggak ada lagi yang melihat, nggak ada lagi yang menguatkan, nggak ada lagi scientific evidence. Ya, karena di dalam visum, ya, di dalam visum itu tidak menerangkan penyebab akibat dibunuh atau kecelakaan, nggak ada, tapi adalah menerangkan bahwa akibat matinya karena benda tumpul. Di dalam visum itu tidak diterangkan. Yang saya mau sampaikan di dalam visum itu dikatakan bahwa mereka ini adalah mati oleh karena benda tumpul. Saya mau katakan fakta di dalam visum dan juga dalam fakta dalam persidangan orang yang melihat tubuh mereka pada malam kejadian, mayoritas luka mereka ada di sebelah kanan sama seperti motor mereka yang juga rusak di sebelah kanan. Saya rasa ini kejahatan yang luar biasa sekaligus berbudiman kalau menurut saya mereka ini.
Satu, mereka dipukul hanya sebelah kanan semua, jadi mau kiri dia jangan, kanan terus dia pukul. Satu. Yang kedua, mereka dibawa ke tanah kosong, diperkosa rame-rame. Sesudah diperkosa, bajunya disetrika lagi, dipakaikan lagi bajunya. Ya, kalau saya lihat karena nggak ada tanah liat, nggak ada tanah apa, padahal itu hujan lebat. Ya, dibawa lagi ke flyover, ditidurkan lagi di situ, dipakai lagi semua lengkap, sampai celana dalamnya lengkap, sampai pembalutnya pun lengkap. Ini pemerkosa yang sangat berbudiman menurut saya, baru ada di Indonesia mungkin. Bang Tukang Jutek. sulap apalagi ya. Saya mau sampaikan lagi Mbak Mona, ini penting ya. Barang bukti yang dihadirkan, yang katanya ada pedang samurai panjang, samurai pendek. Kami tadi agak sempat berdebat dengan termohon jaksa. Ya, kami minta dihadirkan. Mana coba kami mau lihat? Itu samurai panjang dan pendek yang menjadi mando disulap menjadi pendek, jadi mando. Dua samurai panjang pendek menjadi satu mandau yang ukuran pisau. Kami mau lihat bagaimana itu caranya, dan apalagi di dalam itu nggak ada luka tusuk di dalam visum. Jadi sangat aneh bin ajaib ya. Kami menghadirkan saksi yang melihat tanggal 28 pagi ya, yang lewat di yang rumah itu, yang pemilik warung itu ya Pak Sauri, yang mengatakan jam 6 pagi dia berdiri, tidak ada itu batu berserakan, tidak ada jalan itu bersih. Kemudian fakta lain yang kami hadirkan juga dalam persidangan, yang tadi yang kami hadirkan, baik Adi, baik itu Pak Ismail dan juga saksi yang lain. Mereka lewat situ sepanjang jalan itu dari malam jam 10, nggak ada batu berserakan. Apa batunya dikumpulin sama Sudirman semua dikasih ke penyidik saat itu? Ya, saya nggak tahu gitu kan. Dia sapu dulu mungkin. Jadi menurut saya ini Oke, banyak Bang tukang Jutek. sulap di peristiwa itu, gitu ya. Iya. Gitu. Ini mesti saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Jadi peristiwa 2016 ini banyak tukang sulap ya, yang nggak ada jadi ada ya, yang ada jadi Oke. kecil. Nah, ini saya mesti katakan gitu. Oke, Bang Jutek, tadi terkait dengan visum juga sempat ada perdebatan ya di dialog paruh pertama. Ini apakah hanya ada satu visum atau ada dua visum? Kenapa visum yang ada di dakwaan itu berbeda dengan visum yang ada pada Ibu Titin gitu ya, kuasa hukum Saka Tatal yang juga bersama-sama dengan 6 terpidana pada saat itu. Nah, apakah akan lebih mudah jika langsung saja dihadirkan dokter yang langsung memvisum gitu untuk segera mengklarifikasi agar jelas dan terang benderang? Kami juga akan menghadirkan dokter forensik. Itu juga menjadi perhatian kami karena kami lihat ada tukang sulap juga di situ. Ya, kenapa? Di visum pertama, dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Gunung Jati itu ditemukan tuh ada luka retak di tengkorak belakang. Betul. Itu cocok dengan kenyataan fakta di persidangan, yaitu bahwa helm bawa ini rusak semua. Ya, itu cocok dengan fakta di persidangan. Ya, tapi semua luka didapati dan semua lengkap di visum pertama ketika malam kejadian. Ya, sulap itu muncul ya ketika visum kedua. Dan ini yang menjadi aneh buat kami juga. Yang menjadi pertanyaan, kami juga mengatakan itu bohong. Saya nggak menyampaikan ke situ. Saya hanya mengatakan menjadi pertanyaan masyarakat, helm di atas kan tidak rusak katanya. Yang rusak helm bagian bawah. Kenyataannya ditemukan ada luka tengkorak atas. Lalu ada ditemukan sperma. Yang kedua, itu perbedaan yang signifikan. Luka tengkorak atas inilah pada Eki ini yang jadi masalah. Bagaimana mungkin ada luka retak tengkorak sementara helmnya bagus, utuh di atas. Kalau yang bawah jelas karena rusak helm bawahnya. Ini menjadi pertanyaan buat kami. Apa bisa dokter yang periksa pertama luka tengkorak bawah ketahuan, yang di atas nggak ketahuan? Itu pertama. Luka tengkorak di atas bisa bareng antara Vina dan Eki. Ekinya mati meninggal di tempat. Vinanya 4 jam kemudian atau 5 jam kemudian baru meninggal di rumah sakit. Kami mau tanya ke dokter forensik, kalau ada luka tengkorak di atas pecah, masih bisa nggak bertahan 5 jam? Itu logika aja lah, kita nggak usah, kan bukan ahlian kita. Baik. Ini yang kita mau dalami. Jadi memang saya katakan peristiwa Vina Eki ini banyak tukang sulap sekali lagi ya. Baik. Jadi ya buat kita untuk kita menjadi pelajaran buat kita lah. Iya. Gitu ya. Prof. Nasrullah, bagaimana kita menghilangkan seperti yang tadi disampaikan Bang Jutek, yang pasti-pasti saja, jangan banyak sulap-sulap di sini. Apakah kehadiran dokter forensik ini bisa menguatkan para 6 terpidana ini
bahwa bukanlah mereka pelakunya? Ya. Sayang sekali diskusi kita ini hanya kita mendengar sebelah dari Pak Jutek, ya. Kita seharusnya mungkin apakah ada juga teman-teman dari tim termohon, tim jaksa penuntut umum yang sebenarnya dapat memberikan keterangan yang berimbang. Namun saya harus disclaimer dulu bahwa ya dengan merujuk hanya kepada Pak Jutek, saya mencoba melakukan pembahasan yang bersifat umum, ya, merujuk kepada keterangan tadi bahwa visum tadi bisa saja dihadirkan oleh penuntut umum, bisa saja visum yang pertama yang dibuat oleh dokter visum pertama itu bukan dibuat oleh dokter ahli forensik, bisa saja dibuat oleh dokter umum, sehingga ketika kasus ini mau naik masuk ke masalah proses hukum peradilan, maka visum itu harus dibuat oleh dokter yang ahli forensik, ya, dokter kehakiman namanya, kedokteran kehakiman. Nah, terus tapi itu adalah bicara umum. Saya nggak tahu dalam kasus ini apakah sejak awal sudah divisum oleh dokter forensik, ya, sehingga diperlukan visum kedua lebih mendalam. Nah, pada dasarnya, ya, visum yang dihadirkan oleh Pak Jutek ini kan untuk membantah argumen-argumen yang ada di dalam surat dakwaan penuntut umum, termasuk rekuisitor jaksa. Tetapi saya ingin mengingatkan, ya, inilah pentingnya pengawasan berjenjang. Pengawasan berjenjang yaitu dalam proses peradilan, apa? Ada pengawasan melekat, penyidik diawasi oleh atasannya. Tapi ada proses berjenjang. Ya, penyidik diawasi oleh jaksa penuntut umum. Waktu P21 diterimanya berkas tersebut oleh jaksa penuntut umum, seharusnya jaksa penuntut umum membiasakan diri bahwa penyidik ini belum lengkap. Karena apa? Di dalam BAP-nya ini para tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kembalikan, kalau jaksa penuntut umum melakukan hal seperti itu, maka saya yakin tidak akan lagi berani penyidik mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan yang BAP-nya tidak didampingi oleh penasihat hukum, BAP tersangkanya. Contohnya ketika jaksa sekarang berani tegas untuk SPDP, berkas perkara yang dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum, apabila SPDP-nya belum disampaikan, maka BAP pemeriksaan tersebut ditolak oleh jaksa, maka sekarang penyidik tidak lagi memperlambat pengiriman SPDP karena dia berkas itu dianggap tidak diakui nanti. Jadi semua pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh penyidik, jika tidak ada SPDP dianggap tidak sah. Nah, coba jaksa berani menegakkan KUHP pasal 56. Penyidik, ini Anda tidak sah penyidikan karena Anda tidak patuh pada pasal 56. Koreksi, ulang. Maka kan benar. Begitu juga begitu sampai di pengadilan. Pengadilan berani menyatakan tidak sah pemeriksaan ini. Surat dakwaan tidak sah karena berkas-berkasnya tidak ada bukti pendampingan oleh penasihat hukum. Nah, masalah ketidaktegasan dari pengadilan juga. Dulu pernah ada kasus di Mahkamah Agung yang saya anggap itu, wah, ini era baru saya harapkan itu. Mahkamah Agung menyatakan batal BAP itu Prof. karena Nasrullah, tersangkanya waktu diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Nah, sekarang apa? Prof. Kepatuhan seperti itu oleh hakim sudah luntur lagi. Baik. Andai sekali ditegakkan aman itu. Jadi jika ada yang menyatakan kalau misalnya penyidik kepolisian ini hanya tukang belanjanya saja. Nah, ibarat ini dapur ya, restoran. Nah, jaksa dan juga hakim ini kokinya gitu. Mereka yang meracik, mereka yang memberikan rasa. Itu tidak sesuai begitu ya dari apa yang saja Anda sampaikan. Salah juga karena apa? Penyidik, polisi, Anda penegak hukum. Anda harus tahu aturan-aturan dalam proses penegakan hukum. Hukum sudah ada, yaitu KUHP.
Anda waktu ikut sebagai reserse sudah diajarkan ini aturan hukumnya, ini KUHP, ini harus kalian pedoman, baca satu persatu pasal-pasal yang penting Anda perhatikan, itu sudah. Tetapi masalahnya adalah penegak hukum yang tidak patuh kepada hukum, itu penyakit yang susah sekali diroboh. Kita sangat gagah perkasa menegakkan hukum kepada orang lain, tapi pada saat yang bersamaan ketika kita ingin menegakkan kepada orang lain, kita sendiri melakukan 1000 pelanggaran hukum. Itu penyakit. Baik. Itu penyakit mental yang parah bagi saya. Baik, saya ke Pak Jutek lagi. Pak Jutek, tadi Anda sampaikan ke majelis hakim kalau bisa sidang diperbanyak gitu ya pekan depan, tapi akhirnya ditolak. Nah, karena masih ada 4 kali sidang lagi, apa saja yang akan Anda hadirkan? Ya, di agenda kami sebenarnya kami lihat mungkin minimal ya 4 sampai 5 kali sidang lagi. Ya, minimal tuh 4 tadi saya sampaikan. Karena saksi yang kami mau hadirkan ini selain saksi ahli, ini masih ada 12 ya. Ditambah lagi saksi testimonis de auditu 4, itu jadi kurang lebih masih ada 16 saksi. Saksi ahli kami hadirkan kurang lebih 11 ya. Jadi ya kami masih butuh waktu kira-kira 27 saksi lagi. Ya, kami sudah coba mengatur waktu, jadwal, ya. Ya, Bang kami Jutek, dapatnya tadi kira-kira sebelumnya sempat disampaikan oleh hakim jika hadirkan saja saksi yang relevan, begitu untuk mempersingkat dan juga agar lebih terfokus seperti itu. Nah, apakah di antara saksi-saksi yang akan Anda hadirkan ini ada saksi baru yang bisa memperkuat tapi belum pernah dihadirkan sebelumnya? ya ini semua saksi yang kita hadirkan relevan ya, relevan semuanya. Coba dari yang sudah kami hadirkan kira-kira penting nggak buat pembuktian menurut Mbak Mona? Ya, semuanya penting karena itu belum yang menyaksikan terpidana malam itu ada di rumah Pak Pasren kami hadirkan. Ya, yang mengatakan yang melihat langsung itu adalah 4 orang, Teguh, Oktav, Pram dan juga Syarifuddin. Nah, lalu sekarang kita tambahkan, ini ada juga yang melihat mereka sampai paginya, ini siapa kita hadirkan. Yang melihat juga bahwa Rivaldi ini kan, ya itu tadi saya bilang, ada tukang sulap yang saya bilang, peristiwa yang lain di Polsek di Utara Barat Cirebon, ya kasus Sajam, digabungkan yang dalam faktanya bahwa Rudiana yang membawa mereka tanggal 1 September. Fakta ini juga kami mengungkapkan bahwa ternyata kalau Rudiana sekarang ini lewat kuasa hukumnya berkoar-koar bahwa itu hanya 3 jam, 2 jam, bohong saya sampaikan. Fakta persidangan mengatakan tanggal 1 September Rudiana masih melakukan penangkapan terhadap Rivaldi di Polsek Utara Barat. Ini di bawah sumpah ini ya, di dalam pengadilan disampaikan fakta pengadilan di PK. Jadi kalau hanya bilang 2-3 boleh saya jam tanya dikit nggak, Pak? Ya. Mona, boleh saya tanya sedikit silakan. Waktu kita sebentar lagi, silakan. Pak Jutek, saya pengen tahu suasana di ruang sidang. Ya, karena bagi kita yang sering beracara di ruang sidang akan bisa membaca apa yang terjadi ke depan. Suasana di ruang sidang itu adalah bagaimana keaktifan hakim dalam menggali. Apakah hakim yang memimpin sidang PK ini aktif menggali dari saksi-saksi? Menggali, Prof. Ya aktif. Kami melihat sangat aktif. Dan ya. terlihat antusiasme dari hakim tersebut ingin mendapat sebuah kebenaran. Betul, antusias sekali karena semua saya lihat para termohon juga antusias untuk menggali kehadiran fakta yang benar. Jadi kami ini seirama lah untuk menghadirkan kebenaran, Prof. Ya. Saya melihat itu bisa dilihat itu semua. Kalau hakim aktif menggali, bahkan hakim kadang-kadang dalam menggali itu dia menguji kebenaran dan kejujuran dari saksi dan saksi bertahan, saya biasanya kayak begitu lebih optimis. Prof Nasrullah, sebagai catatan sidang ini terbuka untuk umum dan juga disiarkan. Apakah dari pengalaman Anda, pengamatan Anda akan mempengaruhi hasil ataupun keputusan dari hakim? Ya. Ini efek positif dari disiarkan, ya. Pasti hakim akan memperlihatkan keseriusannya dalam memimpin sidang. Tentu hakim akan melihat, publik juga akan membaca apa fakta yang ada. Walaupun publik bukan ahli hukum, tapi bisa tahu kebenarannya ada di titik mana.
saya yakin dengan keadilan dan kebenaran. Itu saja. Baik. Pak Nasrullah, saya sarankan Prof nonton yang 2 jam terakhir sidang hari ini. Prof akan mengetahui seluruh jalannya persidangan. Saran saya yang hari ini sidang itu terekam semua TV ada, ya. Ini ada ininya. Kalau nonton ini secara utuh 2 jam aja yang terakhir. Apa ya, saja, maka akan, Bang Jutek, poin-poin penting dalam 2 jam terakhir sidang hari ini? Ya, yang kesaksian Dede dan Liga Akbar dan yang terakhir yang penutupan tadi. Bagaimana suasana sidang? Ya, seperti nonton. Pak Jutek, terima kasih sarannya. Tapi karena Nusantara TV meminta saya terlalu sebagai narasumber, saya ingin menempatkan diri pada posisi narasumber yang objektif. Baik, Sebaiknya tidak saya kami dengar. apresiasi dan kami hormati itu, Prof. Nasrullah. Terakhir, tadi Bang Jutek menyebutkan 2 jam terakhir itu sangat krusial. Saya mungkin ingat ada momen haru, ya, di mana majelis hakim memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 saksi Dede. kunci, ya, Dede dan Liga Akbar, yang mencabut keterangan mereka yang sempat memberatkan para terpidana ini sehingga mereka harus menjalani hukuman penjara. Kesempatan untuk meminta maaf kepada 6 terpidana. Bagaimana Anda melihat, apakah ini hal yang lumrah terjadi dalam persidangan? Prof? Oh ya, kalau hakim sudah sampai seperti itu sikapnya, saya menangkap bahwa ini hakim sudah melihat bahwa ini kesaksian mereka yang menyebabkan terpidana terzalimi. Ya udah, minta maaf, kamu udah memberikan keterangan palsu dulunya. Jadi hakim sudah sampai ke kesimpulan itu. Kalau enggak, ngapain hakim berinisiatif, hei saksi minta maaf loh kepada 6 terpidana. Ngapain dia ngomong begitu? Berarti hakim sudah yakin ini 6 orang ini terzalimi gara-gara keterangan palsu kalian dulu di persidangan semula. Minta maaf tuh sekarang, katanya. Ya, kalau enggak untuk apa dia suruh minta maaf? Dan kalau saya melihat ini, kalau saya jadi Pak Jutek, ini sudah senyum-senyum kepuasan. Iya, kita lihat Bang Jutek udah senyum-senyum. Apa yang Anda sampaikan ini menambah semangat Bang Jutek, karena masih harus menjalani at least ya minimum 4-5 sidang lagi ke depannya. Belum ditambah dengan sidang PK Sudirman, ya Bang, ya? Tapi Mona, ya, Jutek tidak boleh senyum-senyum karena dia menang. Tapi dia boleh senyum-senyum bangga kepuasannya. Saya telah berhasil menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Di titik itu Anda senyum. Baik, Bang Jutek. Saya sudah terlibat di situ. Baik, Bang Jutek. Betul, Prof. Saya katakan saya senyum ini adalah lucu melihat peristiwa di Eki dan Cirebon ini, Prof. Ya, bahwa ini kami ingin menegakkan keadilan, bukan senyum oleh karena kita menang, tidak. Ya, kita tidak ada yang menang, tidak ada yang dikalahkan. Kita tidak bertanding dalam hal ini, tapi kita mencari keadilan. Itu yang kami lakukan. Kami melihat bahwa ada banyak hal yang katakan ini keliru saat ini. Sekarang saatnya kita untuk negakkan. Saya senyum di sini adalah dalam arti bahwa lucu aja melihat peristiwa yang sedemikian menurut saya sangat ganjil dan kotor, ya. Kok bisa gitu divonis sampai seumur hidup? Itu aja yang saya sayangkan. Saya lagi coba berpikir, kita praktisi hukum ini, bagaimana cara supaya ini tidak terulang. Ini tragedi menurut saya bagi dunia hukum Indonesia. Salah menghukum orang, ya, kalau ini benar terbukti, 8 orang dihukum, 7-nya seumur hidup. Kalau kita nggak tolong, keluar dalam sudah keadaan menjadi mayat itu, baru bisa keluar dari penjara. Baik. Kasihan, gitu, ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Prof. Nasrullah untuk pandangannya, dan juga Bang Jutek, terima kasih ya sudah mengikuti sidang sepekan ini, tapi masih berkenan untuk hadir di NTV Prime Dialog, memberikan insight-nya kepada kita semua. Selamat beristirahat Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam, Mona. Ya, demikian NTV Prime hari ini, pemirsa, kita akhiri di sini, tapi kita masih ada program berikutnya.